tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali membuka kesempatan bagi talenta-talenta terbaik untuk menjadi duta ASN melalui Anugerah ASN tahun 2020. Melalui situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Anugerah Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan penghargaan bagi sosok ASN yang telah berkontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat. Ajang ini juga diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi jajaran ASN di seluruh pelosok Nusantara untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam pengabdiannya dimanapun ia ditugaskan. Melalui akun Facebook resmi Humas Setda Kepulauan Mentawai yang diposting pada 1 September 2020, mempublikasikan salah satu nama ASN di Kepulauan Mentawai yang sepantasnya disebut sebagai ASN teladan yang memberikan pengaruh dan manfaat bagi orang lain. ASN tersebut adalah Naslindo Sirait, SEMM, Kepala Bapeda Kepulauan Mentawai. Dalam status Facebook Humas Setda Kepulauan Mentawai menyatakan bahwa Naslindo Sirait begitu konsisten pada pemberdayaan dan ekonomi masyarakat. Beliau sangat mengerti bahwa peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya di Kepulauan Mentawai, tidak terlepas dengan ketersediaan infrastruktur energi, terutama energi listrik. Bapak Naslindo Sirait menggagas pembangunan energi listrik biomasa bambu dengan pilot project di 3 desa di Pulau Siberut, yakni Desa Saliguma, Desa Madobak, dan Desa Matotonan, yang bekerja sama dengan Millennium Challenge Account Indonesia dengan dana senilai 12,4 juta US dollar. Usaha beliau berbuah hasil dengan beroperasinya ketiga pembangkit PLTBM di Saliguma, Madobak, dan Matotonan. Manfaat PLTBM yang dirasakan antara lain di sisi ekonomi, tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan bambu dengan potensi pendapatan sebesar 2 miliar per tahun. Masyarakat dapat langsung menikmati listrik dengan daya 450 volt ampere subsidi, mengganti penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan BBM diesel dengan potensi penghematan hingga 14 miliar per tahun. Terkait proyek listrik biomasa bambu di Mentawai, dilansir dari mentawai-kita.com pada tanggal 25 Agustus 2020 menyatakan bahwa listrik biomasa bambu Mentawai yang kini redup. Listrik biomasa bambu yang menerangi 3 desa di Pulau Siberut sudah hampir 3 bulan ini padam. Perusda Mentawai selaku pengelola 3 plant pembangkit, yakni plant PLTBM Madobak, Matotonan, dan Saliguma, tidak memiliki anggaran operasional untuk menghidupkan pembangkit. Alexandro Tasiriguru atau Aman Jairo, salah seorang warga dusun Rokdok, Desa Madobak, mengaku kembali menggunakan lampu minyak dari kaleng susu saat malam tiba. Untuk menghidupkan 3 lampu minyak itu, Aman Jairo menghabiskan 1 liter minyak tanah dalam seminggu. Jika dihitung dalam sebulan, Aman Jairo mengeluarkan uang untuk beli minyak tanah lebih kurang 24.000 untuk menerangi rumahnya. Kalau listrik token untuk harga 20.000 bisa bertahan 2-3 bulan karena lampunya kadang hidup, kadang juga mati. Kalau hidup paling hanya sampai jam 12 malam, kata Aman Jairo kepada mentawai-kita.com pada 24 Juli lalu. Selanjutnya Anastasia, warga Rokdok lainnya, mengaku kecewa. Ia mengatakan pada waktu sosialisasi, lampu penerangan dari PLTBM akan hidup 24 jam. Kenyataannya lebih banyak mati daripada hidupnya, kata Anastasia. Hal yang sama dikatakan oleh Lucia Sarua Oinan, ibu rumah tangga di Desa Saliguma. Tidak hidup, kita tidak tahu apa masalahnya, katanya pada akhir Juli 2020 lalu. Gabriel Tasiriotoy, salah seorang karyawan plant PLTBM Madobak yang mendampingi tim mentawai-kita.com ke lokasi plant, mengatakan sejak ada instruksi dari Perusda untuk tidak dihidupkan sejak akhir Mei lalu hingga batas yang belum ditentukan. Berdasarkan postingan Humas Setda Kepulauan Mentawai, hal ini mendapatkan berbagai respon dari netizen. Salah satunya akun Facebook Juniator Tulius. Akun Facebook tersebut memposting ulang status Humas Setda Kepulauan Mentawai dengan menambahkan deskripsi atau keterangan
jauh panggang dari api. Ini bukan prestasi karena fakta di lapangan berkenyataan tidak seperti yang dibuat di dalam pencitraan. Maaf, Anda tidak layak mendapatkan penghargaan. Bersumber dari situs menpan.go.id, pendaftaran Anugerah ASN 2020 dimulai sejak 27 Juli 2020 hingga 1 September 2020. Peserta yang ikut dalam ajang Anugerah ASN 2020 akan dijaring ke berbagai tahapan, meliputi seleksi administrasi, verifikasi di lapangan, presentase dan wawancara, serta penilaian integritas dan rekam jejak. Jadi, layakkah Nasrido Sirait, Kepala Bapeda Kepulauan Mentawai, mendapatkan anugerah penghargaan ASN terbaik 2020? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini.